Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya dan belajarnya tetap semangat. Pada hari ini kita belajar tema 4, subtema 4 ya. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai bangun ruang ya. Cara menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sudah siapkan untuk belajar? Kalau sudah belajar, coba simak baik-baik ya pembelajaran hari ini. Nah, langsung saja kita masuk ke bangun ruang ya. Bangun ruang yang akan kita bahas ada 5 segitiga, nanti ada prisma, kemudian ada kubus juga. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya supaya kalian paham. Nah, kita yang pertama mengenai 5 segitiga ya. Pasti kalian juga sudah tahu cara menghitung banyaknya rusuk ya. Banyaknya rusuk itu adalah garis ya. Jadi yang pertama kalian menghitung banyaknya garis ada berapa. Nah, boleh dari sebelah atas dulu ya. Hitung garisnya semuanya ada berapa. Berarti ini 1, kemudian 2, yang tengahnya 3 ya, yang bawah 4, 5, 6. Nah, itu cara menghitung rusuk ya. Kemudian sekarang cara menghitung banyaknya sisi. Nah, sisi itu kan kemarin ya, sebuah bangun datar yang dibatasi oleh garis ya. Nah, berarti ini anak-anak ya, ini garis hijau ya, kemudian ada merah dan garis hitam. Berarti itu baru satu sisi ya. Kemudian sisi yang lainnya juga sama, masih sisi sebelah kanan sekarang. 1, 2 berarti ya 1, ini nih 1, ini 2, dan ini juga 3 ya. Berarti baru 2 sisinya. Kemudian sekarang hitung sisi yang merah ya. Nah, berarti ini 3. Kemudian sekarang sisi depan ya, yang paling besar. Nah, antara garis hijau, merah, dan hijau ya. Itu satu sisi, berarti semuanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya, sama sisi yang paling depan. Nah, itu cara menghitung banyaknya sisi. Kemudian kalau banyak titik sudut, pasti kalian juga sudah tahu ya. Titik sudut itu bagian yang runcingnya. Nah, yang ini yang runcingnya, ini namanya titik sudut ya. Nah, itu tentang 5 segitiga. Jadi kalian diisi di buku tulis kalian ya, tetapi tidak usah digambar. Hanya tulis ininya saja ya. Hanya tulis banyaknya rusuk, banyaknya sisi, dan banyaknya titik sudut. Gambarnya tidak usah digambar ya. Kemudian yang kedua, nah ada 5 segi 4 ya. Cara menghitung rusuk kan pasti sudah tahu. Menghitung sisi juga sama seperti barusan ya caranya. Ini nih, setiap garis aja ya. Nah, ini sisi yang dibatasi oleh berbagai garis ya. Ini kan 5 segi 4 ya. Nah, untuk sisi atasnya nih, sisi atasnya atau sisi kiri ya, sisi kiri. Nah, ini dibatasi oleh 3 garis. Oh, berarti ini 1 ya. Kemudian sisi belakang, ada sisi depan, ada sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian ada sisi bawah ya. Sama menulisnya seperti yang barusan ya, yang 5 segitiga. Hanya ditulis banyaknya rusuk, banyaknya sisi, dan banyaknya titik sudut. Kemudian soal yang ketiga, ada 5 segi 5 ya. Jadi kalian hanya menuliskan banyaknya rusuk, banyaknya sisi, dan banyaknya titik sudut saja ya, dihitung. Nah, sama hitung dulu rusuknya yang seperti ini ya, kemudian hitung sisinya. Nah, untuk sisi bangun ruang itu ya, sebetulnya terdiri dari beberapa bangun datar. Contohnya ini nih seperti 5 segitiga segi 5. Nah, ini terdiri dari bangun datar segitiga dan bangun datar segi 5 ya. Nah, yang ini segi 5. Yang ke atas yang ini nih, yang ibu guru kasih garis ini namanya bangun datar segitiga ya. Nah, kemudian
Soal yang keempat ya, ada prisma segitiga. Jadi kalian tinggal menghitung ya, tinggal menulis banyaknya rusuk, banyaknya sisi, dan banyaknya titik sudut ya. Kemudian yang kelima ada prisma segi 5 ya. Sama pengerjaannya seperti tadi ya. Kalau ini nih prisma segi 5, bangun datarnya itu terdiri dari persegi panjang ya. Yang ini nih yang garisnya biru. Ini bangun datar persegi panjang ya. Kemudian untuk yang di bawah, tutup bawah ya sama tutup atas, ini yang bawah, sisi bawah ini terdiri dari bangun datar segi 5. Yang atas juga sama, bangun datar segi 5. Jadi di dalam prisma segi 5 terdapat dua bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang dan bangun datar persegi 5 ya. Tinggal kalian hitung banyaknya rusuknya berapa, sisinya berapa, titik sudutnya juga berapa ya. Kemudian yang terakhir ada gambar kubus ya. Nah, kalau kubus anak-anak hanya terdiri dari satu bangun datar saja. Bangun datar apa? Nah, ada bangun datar segi 4 ya, itu kubus. Di dalam kubus itu ada sisi bawah yang ini, kemudian ini sisi atas ya. Yang ini sisi depan, kemudian ada sisi belakang, ada sisi kiri, dan ada sisi kanan ya. Nah, hitunglah banyaknya rusuknya ada berapa, sisinya ada berapa, dan titik sudutnya juga ada berapa ya. Jadi untuk tugas yang pertama, kalian menghitung banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut ya. Hanya ditulis banyaknya rusuk, banyaknya sisi, dan banyaknya titik sudut ya. Tidak usah digambar ya. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya ya, kita coba buka buku tema kalian ya, buka buku temanya halaman 165. Nah, kita baca sama-sama ya yang ada di halaman 165. Judulnya itu tentang kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga. Sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Hal ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Keindahan jalan raya juga harus diperhatikan. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Taman ditanami berbagai jenis bunga. Jalan raya akan terlihat indah. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Nah, anak-anak ya, jadi kita itu harus menjaga kebersihan dimanapun berada ya. Meskipun kita sedang berada di jalan raya atau dimanapun itu ya, nah kita itu wajib menjaga keindahan alamnya, menjaga keindahan tempatnya ya. Misalnya nih, ketika kita sedang berada atau jalan-jalan di jalan raya nih misalnya, kemudian kalian jajan, nah sampahnya itu tidak boleh dibuang kemana saja, tetapi harus dibuang ke tong sampah ya, atau tempat sampah. Nah, kemudian kalau di taman ya atau di dekat jalan raya itu ada bunga misalnya, ada rumput-rumput hias. Nah, kalian tidak boleh mencabutnya secara sembarangan ya, tetapi kita harus menjaganya, harus dirawat ya. Buang sampah juga kan tidak boleh di mana saja. Kalau misalnya kalian sudah jajan, kemudian jajannya itu dibuang di jalan raya atau ke selokan. Nah, nanti lama-lama ketika turun hujan, kemudian sampahnya mampet, maka akan terjadi banjir ya, airnya akan meluap ke jalanan ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba sekarang lihat halaman 167 ya. Kalau menurut kalian ya, tuliskan
pengamatan kalian ya, menurut kalian jalan raya yang bersih dan sehat itu bagaimana? Nah, kemudian kita itu cara merawatnya juga harus bagaimana ya? Ketika kita sedang di lingkungan umum. Nah, harus bagaimana ya? Dituliskan di halaman 167. Nah, itu tugas yang kedua. Tugas yang pertama tadi kan menuliskan banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut ya, yang ada di halaman 164. Ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan ya. Selamat belajar, semangat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.